Para pemirsa ICTV yang dimuliakan Allah, kita kembali lagi di Ustadz Menjawab. Kita sedang membicarakan tema cara berbakti kepada orang tua. Para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya semua kita tahu berdasarkan ayat-ayat yang tadi disampaikan juga oleh narasumber kita, keutamaan berbakti ini disebut dalam banyak Al-Quran dan hadis-hadis dari Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu kisah nih, Ustadz. Kisah ini sangat populer berkenaan dengan seorang yang bernama Muhammad bin Al-Munkadir. Jadi Muhammad bin Al-Munkadir ini punya seorang ibu dan dia senantiasa mematuhi apa yang dikatakan ibunya. Kebetulan memang ibunya sudah lanjut usia. Ya. Muhammad bin Al-Munkadir ini juga sudah mapan hidupnya, ya kan? Muhammad bin Munkadir punya saudara juga yang namanya adalah Umar bin Munkadir. Tapi beda antara dua amalan saudara ini. Satu, Muhammad bin Munkadir, beliau adalah orang yang selalu berada bersama ibunya. Ya, sementara abangnya Umar bin Munkadir itu seringnya sholat malam. Ya kan? Jadi beda-beda amalan. Jadi satu waktu di malam itu Muhammad Al-Munkadir ini beliau memijat kaki ibunya, karena ibunya menyuruh dia untuk memijat kaki. Sementara abangnya mengerjakan sholat tahajud. Nah, tapi paginya dia berkata, saya tidak merasa rendah diri saya dengan amalan abang saya yang luar biasa tadi malam mengerjakan tahajud sekian banyak, ya, sekian lama. Dengan amalan saya memijat kaki orang tua ini, karena setahu saya memijat kaki orang tua ini tidak kalah amalannya daripada mengerjakan salat tahajud. Nah, ini para pemirsa yang Allah muliakan, jadi menunjukkan bahwa amalan berbuat baik kepada orang tua ini amalan yang sangat utama dalam agama kita. Dan kalau kita baca ayat-ayat dalam Al-Quran, itu malah diposisikan oleh Allah setelah menyembah Allah, itu kan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana. Nah, masalahnya begini, Ustaz. Masalahnya kadang kita tidak tahu persis bagaimana cara berbakti itu. Nah, mungkin dalam anggapan kita sudah sangat bagus perlakuan kita pada orang tua, tapi orang tua masih menganggap anaknya belum berbakti. Nah, mungkin karena tadi kan di Al-Quran disebutkan kalau keduanya sudah lanjut usia. Jadi kalau sudah lanjut usia kan kadang tidak stabil lagi emosionalnya, gitu kan. Nah, padahal bagi anak sudah luar biasa baktinya pada orang tua, tapi bagi orang tua belum. Kamu masih anak durhaka seterusnya. Ini bagaimana, Ustaz, menyikapi hal tersebut? Ya, baik. Memang secara tekstual dalam Al-Quran tadi dijelaskan bahwa kalau orang tuamu sudah lanjut usia, jadi fala taqul lahuma uffin wala tanharuma, maka jangan kamu katakan ini bahasa bantahan, ya. Kemudian jangan engkau menghardik keduanya. Memang yang namanya orang tua ini ketika sudah tua ini sudah kembali seperti, ya, bisa kita katakan kembali seperti anak kecil kembali. Dalam artian anak kecil itu kan pengen perhatian, ya, pengen perhatian, kemudian pengen disayang, kemudian pengen dihargai. Sedangkan kita, ya, kalau sudah semakin tua memang perasaan itu memang sudah semakin tumbuh. Sehingga padahal anak itu sudah berusaha untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya, tapi orang tua masih menganggap itu belum. Ya, bahkan sering orang tua itu bahkan mengungkit kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diberikan kepada si anak itu. Ini umpamanya ketika orang tua itu umpamanya sudah sedikit tersinggung atau sudah sedikit sedih umpamanya, lalu mengungkit umpamanya
kamu dulu saya buat begini, sekarang saya minta itu saja tidak kamu turuti ya umpamanya. Ya, makanya si anak ini ya tetap harus sabar dan jangan membantah. Artinya walaupun orang tua sudah memarahi kita, maka kita jangan membantah. Ya, karena walaupun kita cincang-cincang umpamanya tubuh kita ini kita berikan kepada kedua orang tua, itu tidak akan sanggup kita balas kebaikan orang tua kepada kita. Ya, makanya ketika ada sahabat yang bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, apa yang harus saya berikan kepada orang tua saya? Ya, atau apakah harta ini boleh saya berikan atau harta ini tidak saya berikan kepada kedua orang tua saya? Maka kata Nabi dengan bahasa yang agak tinggi, kamu dan harta kamu adalah milik kedua orang tua kamu. Kira-kira begitu bahasanya. Jadi artinya bakti kita kepada kedua orang tua kita selama kita hidup ini itu tidak seberapa dengan kasih sayang orang tua kepada kita. Kemudian apa yang kita berikan kepada orang tua kita yang ketika kita sudah berhasil, sudah jadi pegawai, sudah kita umrahkan orang tua kita dan lain-lain sebagainya umpamanya, itu belum apa-apa bila dibandingkan dengan pemberian orang tua kepada kita. Ya, makanya memberikan sesuatu kepada orang tua itu rasanya itu masih sangat kecil dibandingkan dengan pemberian orang tua kepada kita. Bayangkan berpuluh tahun ya sampai mungkin dinikahkan oleh orang tua dan bahkan setelah menikah masih minta duit kepada kedua orang tua. Jadi sangat lama. Kemudian kita ketika orang tua kita sudah tua, coba hitung berapa tahun kita bisa memberikan. Apalagi kita anak-anak terakhir umpamanya seperti saya umpamanya kan. Makanya tidak sempat kita berbuat baik kepada kedua orang tua, bahkan orang tua itu sudah duluan pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya supaya kita ya mendapat keridhaan Allah ya, maka berbaktilah kita kepada kedua orang tua. Yang pertama, apapun orang tua umpamanya marah kepada kita, maka kita ya, jangan sekali-kali kita ya, membantah atau melawan apa yang diucapkan oleh kedua orang tua kita. Ya, yang namanya orang tua itu banyak ngomel segala macam, maka kita berusaha untuk sabar dan jangan menjawab. Nah, maka kalau bisa kita menjauh dari beliau ketika beliau itu sedang marah. Maka ada hikmah kita umpamanya sebagian yang dalam perantauan, walaupun kita sayang kepada kedua orang tua, tapi karena kita tidak sering di rumah, ya kita berbakti dari kejauhan. Kalau dekat mungkin kita banyak dosa. Ya, karena ya mungkin yang namanya manusia lah, mungkin ada beberapa ucapan kita atau perkataan kita yang mungkin membuat mereka ya tersinggung. Nah, bahkan dalam Al-Quran sendiri dikatakan ketika ada orang bertanya kepadamu wahai Muhammad, madza yunfiqun, ya, apa yang harus saya infakkan atau kepada siapa saya harus menginfakkan harta, maka Allah mengatakan kepada kedua orang tua, baru kepada kerabat, baru kepada anak-anak yatim. Nah, jadi kita usahakanlah bagaimana supaya orang tua kita ini menjadi senang kepada kita, menjadi bahagia kepada kita, menjadi bangga ya dengan kita disebabkan kita berbakti kepada kedua orang tua kita. Pengalaman saya, Ustaz, karena orang tua saya itu jauh dari saya dan beliau keduanya sudah almarhum. Ketika saya memberikan sesuatu saya kirim, itu saya wajibkan dalam 1 bulan itu, bahkan mungkin 1 bulan 2 kali itu saya wajibkan untuk mengirim beras, mengirimkan lauk pauk segala pokok dalam satu kotak lah kira-kira begitu. Itu bahkan beliau itu membanggakan kepada anak-anak yang lain. Karena anak yang lain tidak seperti saya. Bukan berarti saya ini banyak harta atau banyak kelebihan, bukan, tapi memang saya wajibkan.
kadang-kadang ya saya hanya cukup untuk saya sendiri, tapi saya teringat kepada orang tua kepada saya yang sudah menyekolahkan saya, sudah membiayai hidup saya dulu. Jadi saya ingin berbakti kepada beliau ya dengan cara memberikan sesuatu yang bermanfaat untuk kedua orang tua. Bahkan beliau simpan apa yang saya berikan itu. Kalau beras saya kirim itu beliau simpan mungkin berbulan-bulan. Kalau minyak goreng, bahkan ketika beliau meninggal itu sampai tidak perlu berbelanja lagi, karena peninggalan yang saya kirim itu sampai bertahun-tahun itu masih beliau simpan. Itu luar biasa. Jadi ada kebanggaan tersendiri. Bahkan saya pernah juga mendengar ada orang tua itu bangga dia. Kenapa? Karena ada dikasih sajadah sama anaknya. Ini sajadah orang tua saya, ini anak saya nih yang kirim. Ada juga yang kasih HP kan sama orang tua, ini HP anak saya yang kasih. Pokoknya orang tua itu sangat bangga ketika kita memberikan sesuatu kepada beliau itu. Maka inilah salah satu yang Nabi katakan tadi, bahwa ridallah fi ridal walidain wa sukhtillah fi sukhtil walidain. Ridha Allah dalam keridhaan orang tua, dan marah Allah kalau orang tua itu tidak ridha kepada kita. Begitu ya. Baik. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, bagi kita yang ingin interaktif silakan menghubungi di layar telepon yang sudah sama-sama kita maklumi, dan juga kepada yang ingin berkomunikasi lewat SMS juga boleh di nomor 0812 60 771 065. Baik, para pemirsa TV Allah muliakan, kita masih membicarakan tema cara berbakti kepada orang tua. Ada juga kisah yang lain nih, Ustaz, yang sangat populer lagi dibanding kisah yang tadi ya. Itu tentang seorang yang hidup di zaman Nabi tapi tidak pernah jumpa dengan Nabi. Alqamah. Bukan. Enggak pernah jumpa. Kalau Alqamah pernah jumpa. Ini enggak pernah jumpa sama Nabi, tapi beliau kepingin sekali jumpa sama Nabi. Nah, tapi karena beliau ini berada di Yaman dan jauh sekali dari tempat tinggal Nabi, enggak pernah sekalipun bertemu dengan Nabi seumur hidup, dengan alasan beliau berbakti pada pada ibunya. Ya kan? Jadi yang menghalangi dia untuk jumpa sama Nabi adalah ibunya sendiri, karena ibunya sudah lumpuh, nggak bisa kemana-mana. Nah, namanya Uwais Al-Qarni. Nah, sampai Nabi kemudian meminta sahabat-sahabatnya kalau bertemu dengan Uwais supaya mintalah doa Uwais untuk kalian, gitu kan, supaya dosa-dosa kalian diampuni oleh Allah. Nah, jadi kalau kita lihat ternyata di zaman lalu ada orang yang berbakti sama orang tua seperti itu, sampai ada amalan yang luar biasa banyak pahalanya, yaitu bertemu dengan Nabi sendiri, ya kan, dapat menerima langsung dakwah dari Nabi, tapi beliau tidak lakukan karena mengutamakan ibunya. Nah, tapi hari ini Ustaz, kebanyakan para ustadz juga itu kadang lebih mengutamakan istri. Enggak, mengutamakan jamaah pengajiannya gitu kan, dibanding dengan orang tuanya. Kadang begini, kadang kan sudah dijadwal. Kita kan udah dijadwal misalnya, ya kan? Ustadz ini kita hari ini datang di tempat mana untuk memberikan pengajian, hari itu di tempat mana. Nah, ternyata di hari itu ternyata ibunda kita meminta kita untuk datang ke tempat lain, atau untuk melayani dia lah misalnya, memberi. Nah, kita lebih mengutamakan datang ke pengajian kita daripada panggilan ibu. Nah, ini bagaimana cara menyikapinya? Dianggap mendurhakai orang tua nggak kalau misalnya kita memilih ke pengajian daripada mematuhi orang tua itu? Ya, baik. Memang luar biasa orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tua ini mendapatkan balasan kebaikan langsung dari Allah di dunia ini, bahkan nanti lebih besar lagi dari akhirat nanti. Kemarin ada berita saya baca, Ketua DPRK Nagan Raya, seorang wanita, beliau mundur dari jabatan Ketua DPRK itu. Dan saya pikir ini sesuatu yang patut kita contohi. Masya Allah. Alasan beliau karena mengurus ibunya yang sudah tua. Allahu Akbar. Jadi Masya Allah. saya ketika membaca saya sangat terharu. Ya, artinya
kalau betul-betul beliau mundur karena mengurus orang tua beliau, ini insya Allah kebahagiaan dunia dan akhirat akan beliau dapati. Masya Allah. Kalau kita lihat dari segi finansial, yang namanya ketua DPRK kita kan tahu sendiri bagaimana. Berapa banyak? Ya, berapa banyak duit penghasilannya. Ya, selain terkenal, ya, kemudian juga uangnya luar biasa. Tapi karena beliau berbakti kepada ibunya yang sudah tua, mengurusi ibunya yang sudah tua, sehingga beliau rela meninggalkan pangkat beliau yang tinggi itu. Saya pikir ini sangat luar biasa. Kemudian ada ketika orang tua kita memerintahkan sesuatu kepada kita. Jadi kita pisahkan menjadi dua. Ada perintah yang wajib segera kita laksanakan, ada perintah yang bisa kita laksanakan nanti. Kalau perintah yang memang dalam bahasa lain penting untuk dilaksanakan sekarang, saya pikir durhaka kita kalau kita tidak menuruti perintah beliau. Tapi beliau maunya sekarang. Di jam kita ngisi pengajian. Di jam kita sekarang ya. Beliau mintanya sekarang. Gimana nih? Yang pertama kita harus berkomunikasi dengan beliau. Kita minta kepada beliau supaya bisa diundurkan waktunya. Kalaupun memang umpamanya memang tidak bisa umpamanya, memang betul-betul sangat terdesak. Maka saya pikir mengutamakan orang tua itu lebih penting daripada mengutamakan jamaah kita. Ya, jadi tinggal di-kontak aja. Ya, tinggal di-kontak ada jamaahnya. Ya. Mohon maaf nggak bisa hadir karena orang tua saya sedang gitu. Membutuhkan saya. Gitu kira-kira. Sangat butuh kepada saya untuk pertolongan beliau itu. Baik. Ya. Umpamanya gas di rumah sudah habis umpamanya. Ya. Beliau sudah tua, sedangkan beliau belum makan. Umpamanya, lalu ditelepon kita karena kita anak laki-laki umpamanya. Maka kita wajib segera datang dan meninggalkan jamaah kita. Dan saya lihat sendiri ini Ustaz, termasuk guru saya beliau. Dan beliau itu persis seperti yang disebutkan oleh Allah dan oleh Rasulnya. Seperti yang tertulis dalam Al-Quran. Beliau itu tidak pernah membantah orang tuanya walau sekali dalam seumur hidup beliau. Itu saya lihat langsung dan saya lama dengan beliau. Saya bahkan bisa saya katakan saya bertahun-tahun dengan beliau. Dan beliau itu punya orang tua yang memang sudah tua. Orang tua beliau itu sangat keras. Udah orang tua lagi. Tua lagi, kemudian keras lagi. Dan kita juga sudah jadi orang tua nih. Sudah jadi orang tua. Tapi ini sudah tua lagi. Sudah tua lagi. Dan orang tuanya itu sangat keras. Mungkin kalau bahasanya, mungkin kalau kita akan melawan. Kalau kita mungkin ya. Tapi beliau luar biasa. Tidak pernah beliau itu membantah orang tuanya. Dan saya pikir ini sangat luar biasa dan sangat sulit diikuti oleh orang lain. Beliau ini juga ustadz dan guru ayah beliau itu juga ulama. Jadi apa yang terjadi ketika saya lihat beliau itu sudah meninggal. Beliau itu meninggal dalam keadaan yang sangat baik. Bahkan beliau sudah mandi, sudah berpakaian yang bagus. Kemudian ketika beliau hendak berangkat, lalu beliau merasa pusing, lalu beliau tidur, kemudian tidak lama beliau pulang ke hadirat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan tenang. Dan saya belum pernah melihat orang meninggal sebaik beliau. Artinya ini yang belum saya lihat ya. Jadi ketika beliau meninggal tuh bahkan mungkin hanya sedikit badannya bergerak. Dalam bahasa lain tidak ada gerakan-gerakan yang kalau kita lihat beliau umpamanya sakit ketika dicabut nyawa umpamanya. Ini tidak saya lihat seperti itu. Jadi rohnya itu keluar dalam keadaan tenang dan pokoknya meninggalnya itu saya yakin dalam keadaan husnul khotimah. Iya betul. Jadi saya cuma satu yang saya perhatikan, apa kira-kira amal beliau yang beliau kerjakan. Maka saya lihat, saya periksa, ternyata yang pernah saya perhatikan itu yang kelebihan beliau, tidak pernah membantah apa yang diperintahkan oleh kedua orang tua beliau, dan beliau tidak pernah melawan. Itu yang sangat luar biasa. Orang tuanya beliau itu sangat keras. Ternyata sangat masih ada orang di zaman sekarang yang seperti itu. Sangat, tapi sangat jarang.
Mungkin antara 2.000 satu orang gitu atau 3.000 satu orang. Bahkan saya Ustadz pernah ceramah di dinas sosial. Ada seorang bapak-bapak tua datang kepada saya. Ini kebalikan. Kalau tadi berbakti, ini kebalikan. Durhaka. Oke. Jadi beliau duduk tepat di samping saya. Oh ya nih Ustaz, kita tunggu dulu yang interaktif dengan kita. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dengan Bapak siapa nih? Waalaikumsalam. Ya, silakan Bapak. Di Darussalam, Pak ya? Ya. Tafadhal. Begini saya Ustaz mau tanyakan. Orang tua kita ini sudah duluan berpulang ke rahmatullah. Kita tidak ada lain yang bisa kita berikan, hanya dua. Misalnya boleh kita berdoa habis salat itu meminta dia supaya diberi kelapangan kubur, diampunkan dosa, ditempatkan dalam surga yang Jannatul Na'im yang lebih tinggi. Amin. Berkumpul dengan Rasulullah. Ya, amin. Nah, apakah itu bisa? Satu lagi, apa bisa kita ini sekarang sudah banyak kali uang seperti Bapak Ustaz tadi bilang, banyak kali uang, kita sudah tahu bawa lagi ke mana uang. Karena kalau di Bandar Aceh ini 500,000 satu hari itu uangnya mau kita habiskan itu mungkin akan dibelah perlu kita oleh begitu nggak habisnya. Saya ada misalnya suka menunaikan ibadah haji. Setelah itu ketika saya berhaji itu, saya mohon haji saya itu supaya mengirimkan kepada orang tua, ataupun saya upahkan orang lain supaya orang lain bisa menjalankan ibadah haji kepada orang tua saya. Apakah itu dapat dibenarkan dalam Islam ataupun sama dengan dia menunaikan ibadah haji? Terima kasih dulu Ustaz. Ya, terima kasih. Ya, baik. Ya, baik Bapak. Terima kasih juga Bapak. Silakan mungkin bisa dijawab Ustaz. Ya, Rasulullah pernah ditanyai oleh sahabat, ya Rasulullah, hal baqiya min birri abawayya syai'un abirruhuma bihi ba'da mautihima. Ya Rasulullah, apakah saya masih bisa berbuat bakti kepada kedua orang tua saya yang keduanya sudah meninggal? Yang ketika hidup mungkin tidak banyak berbuat bakti, kemudian ketika orang tua saya sudah meninggal, apa masih bisa atau masih apa yang harus saya kerjakan kalau orang tua saya itu sudah meninggal? Lalu Rasulullah mengatakan, "Na'am, ada." Kata Rasulullah, kalau kamu ingin berbuat bakti kepada kedua orang tua sudah meninggal, ada, kata Rasulullah. Yang pertama kata Nabi, as-salatu alaihima. Berdoa kepada kedua orang tua. Jadi setelah selesai salat ya kita berdoa, Rabbighfirli wali walidayya kan warhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, bahkan tidak disebut berbakti seorang anak kalau dalam doanya tidak disebut keampunan kepada kedua orang tuanya. Yang kedua, wal istighfaru lahuma, kata Rasul, beristighfar bagi keduanya. Rabbighfirli wali walidayya, Rabbighfirli wali walidayya umpamanya. Kemudian wa infadhu ahadihima ba'dahuma, menunaikan janji kedua orang tua setelah orang tua kita tiada. Umpamanya apa yang pernah kita berjanji dengan beliau atau janji-janji beliau dengan orang lain, kemudian ya kita selesaikan janji itu. Wasalaturrahim allati la tusalu illa bihima, kemudian menyambung silaturahmi yang dulu disambung oleh kedua orang tua kita. Artinya kita tetap menyambung tali silaturahmi dengan orang-orang, dengan teman-teman orang tua kita.
wa ikramu sadiqihima, dan memuliakan teman keduanya. Ya, hadis riwayat Abu Dawud. Nah, jadi setelah orang tua kita meninggal, masih ada cara kita berbuat bakti. Bahkan banyak anak baru menyesal, baru sadar ketika orang tuanya sudah tiada. Nah, ketika hidup ya biasa saja disia-siakan, tapi begitu orang tuanya meninggal barulah dia menangis. Ya Allah, dulu ketika hidup orang tua saya tidak bisa berbuat bakti, saya sekarang menyesal. Bagaimana cara saya berbuat bakti? Seolah-olah begitu bahasanya. Maka kata Nabi, cara berbuat bakti banyak berdoa. Berdoa kepada orang tua kita, atau ya kalau kita tidak bisa berdoa sendiri, ya budaya kita juga ada di antara kita itu meminta orang lain, tapi yang paling bagus kita berdoa, kemudian kita minta juga orang lain supaya ya, mendoakan orang tua kita. Kemudian ya memberi sedekah atas nama orang tua kita, ini juga termasuk kita berbakti kalau orang tua kita sudah tiada. Kemudian menaikkan haji atau membadal haji, bahkan ada hadis sahih ya, dalam hadis ketika ada seorang yang datang kepada Rasul, ya Rasulullah, ada orang tua saya kaya tapi beliau itu tidak mau naik haji, apa ahajju anha, apakah boleh saya menghajikannya? Maka Rasul menjawab, boleh, kata Rasulullah. Maka kalau kita ya bisa pergi sendiri, maka lebih bagus kita sendiri yang menghajikan orang tua kita. Artinya kita sudah pernah naik haji sekali. Nah, kemudian naik haji kita yang kedua itu naik haji atas nama orang tua kita, maka itu dibolehkan. Atau umpamanya kita tidak bisa naik haji karena jadwal tunggunya, list tunggunya itu terlalu lama, maka boleh kita badalkan haji, kita suruh orang lain untuk menghajikan orang tua kita. Maka ya beliau akan mendapatkan pahala karena memang ini tersebut di dalam hadis Rasulullah SAW. Ya, jadi banyak ya cara kita berbuat baik kepada orang tua kalau memang beliau itu sudah tiada. Ya, bahkan walaupun ada terjadi perbedaan pendapat di antara kita, ada juga ulama yang ataupun ya ada yang ulama juga mungkin diambil juga dari hadis Rasul, datang ke kubur untuk Ustaz, membaca Yasin dan sebagainya. Baik. Nah, ini ada satu sesi lagi Ustaz. Kita ikuti dulu pesan-pesan berikut ini.